Sebenarnya anamnesis itu apa sih? Anamnesis itu upaya untuk menggali ya, mencari tahu kira-kira arah dari eh, masalah pasien ini kemana, seperti itu ya. Jadi untuk apa yang harusnya dilakukan kita sebagai detektif adalah mencari tahu suspeknya apa saja, melihat apapun yang ingin di apa ya digali kira-kira arahnya kemana itu yang kita coba gali. Kalau misalnya nanti apa ada arah ke utara ya kita terus ke arah utara. Kalau selatan ya selatan. Jangan gelambiar pertanyaannya ya. Jadi kayak contohnya nih misalnya seorang perempuan datang, jangan ditanyain urusan yang kepria-priaan, dia nggak cocok ya. Kayak misalnya urusan laki-laki, pasien datang jangan tanyain riwayat menstruasi itu nggak cocok ya. Sebetulnya detektif sama dokter tuh bedanya apa? Kalau detektif tuh ada goalnya, tujuannya. Kalau dokter goalnya adalah berupa diagnostik ya. Kalau misalnya detektif itu cari clue dan evidence, kalau dokter nyari clue-nya tentang pasien di dalam tubuh pasien ya, bukan masalah-masalah patologik yang berhubungan dengan kemanusiaan, tapi lebih ke body ya, ke tubuh. Kemudian membuat suatu list yang kira-kira memungkinkan nih suspeknya ke arah apa saja dan nanti dibikin suatu list kira-kira arahnya untuk diferensial diagnosisnya apa saja. Untuk evidence itu sama dengan simptomatologi. Kalau evidence di detektif, kalau simptomatologi di dokter ya. Merupakan suatu cabang ilmu kedokteran yang fokus mempelajari gejala. Dari mana datangnya gejala? Dari anatomi. Makanya kalian belajar dulu anatomi baru ngerti bahwa ini masalahnya di mana dan sistemnya apa, organnya apa saja yang terlibat sehingga mempengaruhi fisiologi-fisiologi yang terlibat. Fisiologi yang bermasalah namanya patofisiologi ya. Apakah ada hubungan dengan struktur terkecil dari tubuh berupa genetika dan molekuler serta DNA? Apakah tidak? Gangguan tersebut akan menciptakan suatu hubungan sebab akibat yang menyebabkan penyakit yang akhirnya membuat pasien datang ke dokter. Gitu ya. Jadi ini adalah suatu lingkaran yang saling apa ya, saling ada di dalamnya. Gejala sama tanda bedanya apa? Kalau gejala itu apa yang disebutkan oleh pasien. Keluhannya berupa subjektif. Pasien datang dengan keluhan nyeri. Padahal pas kamu datangi, pasien itu sebetulnya masalah utamanya ada di misalnya jantung. Beda, nyeri itu di saraf kan? Ternyata nyerinya akibat nyeri dada karena jantung. Beda. Jadi, apa yang kamu dapati pada saat anamnesis tanya jawab tentang gejala, ditulis saja dan dikolek arahnya kemana. Tidak mesti diagnosisnya sesuai dengan itu. Itu nanti kalian harus samakan dengan clue. Kalau clue, Q and clue ya. Kalau misalnya sign itu adalah tanda. Tanda itu bersifat objektif, apa yang kalian dapati dari pemeriksaan fisik. S-nya subjektif, O objektif, assessment, dan planning. Selalu begini kalau kalian menjadi dokter hingga nanti kalian tua pun akan tetap seperti ini. S itu gejala dari mulai identitas, apa itu udah di atas ya gejalanya kamu tulis di S, kemudian apa aja dari mulai gejala demam, sesak, batuk, pilek, dan lain-lain di S. Objektif mulai dari kesan umum, TTV-nya bagaimana, pemeriksaan fisik bagaimana. Assessment ya, working diagnosis selalu ya. Pada saat diagnosis pasti kamu tuliskan berarti pasien itu sudah tegak diagnosisnya. Contoh misalnya diare, diare et causa bakteri X. Nah, itu sudah masuk menjadi diagnosis. Kalau selama perjalanan penyakit itu belum tegak, penyakitnya masih cuma diare, itu masih sebagai working diagnosis. DDX-nya apa saja bisa ditulis. Planning ada tiga, PDX, planning diagnosis kamu mau periksa apa, planning terapi kamu mau terapi apa, sama planning monitoring kamu monitor apa, klinis dan TTV misalnya.
gitu ya. Soap ya, ibaratnya sabun di sini. Sebentar, bentar ya, saya matikan WA. Dilanjutkan ya. Terus habis itu cara ngafalnya itu harus hafal. Sistem organ ada banyak ya, ada integumen kulit, muscular system, ada skeletal, ada jantung, ada respirasi, saraf, dan lain sebagainya. Ini sangat berhubungan dengan organ tertentu yang Nice namanya. akhirnya mempermasalahi suatu sistem organ, bentuknya nanti menjadi patofisiologi. Sistem dan patofisiologi dari misalnya nih gejalanya gejala B dan gejala C, mungkin ada gejala D, mata merah nih gejala. Ternyata nanti dapatnya edema. Edema tuh masuk di sign. Gitu ya. Ini saling berhubungan sebetulnya. Antara satu sama lain ini saling berhubungan. Kuncinya adalah patofisiologi. Contoh gejala sistem lain yaitu contoh kulit gatal ya. Kulit gatal ini sangat berhubungan dengan apa? Gatal itu nggak melulu di masalah kulit. Pasien gagal ginjal juga gatal gitu ya. Kemudian masalah nutrisi apalagi ya sangat berhubungan dengan banyak hal. Ini nanti ada kuliah offline ya. Kalau misalnya nanti nggak selesai jam 9 lebih 10 atau lebih 5 kita pause aja ya. Kemudian ini ada daftar masalah kesehatan sistem pencernaan, contohnya ada mata kuning, mulut kering, dan mulut berbau. Nih macam-macam ya bisa dibaca sendiri. Contoh gejala multisistemnya ada demam ya. Demam itu tidak spesifik apakah masalahnya darah. Demam itu hampir semua gejala, semua penyakit ada demam. Kejang juga nggak melulu masalah saraf, bisa juga karena sakit gula, diabetes mellitus, bisa karena CKD ya, sakit ginjal bisa ya. Sama kayak kesemutan, kesemutan juga nggak melulu masalah saraf ya. Contoh pas foto patofisiologi nih, seorang laki-laki berusia 59 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam. Apa istilah yang kira-kira menggambarkan gejala tersebut? Nih ya. Kira-kira kenapa? Ternyata dari masalah demam aja sekompleks ini loh. Dari atas ke bawah mempengaruhi pusat pusat termoregulasi di hipotalamus, menyebabkan hipotalamusnya naik, ya overreaksi, mengeluarkan mediator-mediator demam, akhirnya demam. Ya, seribet ini untuk menjadikan kalian demam, bayangkan. Ya, jadi masalahnya ternyata nggak sesimpel itu. Nih, kemudian contoh patofisiologi lainnya, seorang laki-laki datang dengan bengkak kaki dan tangan. Kira-kira kenapa? Apakah bermasalah dengan per, apa sirkulasi doang? Enggak ya. Seribet ini untuk kaki bengkak, tangan bengkak, bayangkan. Separah ini loh ribetnya ya. Kemudian contoh lagi, masalah kuning. Ikterik ya. Kira-kira urusannya dengan apa? Ya tentu dengan hepar. Nggak ada urusan lain dengan kuning-kuning ya. Jarang. Mesti hepar masalah bilirubin. Tapi kenapa bilirubinnya kok bisa seperti itu? Nah, itu yang harus kalian eh, kritisi. Kalian harus kritis mencari tahu karena kalian adalah jelmaan dari detektif itu tadi. Contoh lain nih. Muntah, muntah aja sebanyak ini permasalahan yang mungkin muncul. Ya, dari mukosa lambung, bisa dari mukosa yang atas, yang bawah juga bisa. Dari sirkulasi obat yang toksik, kemudian metabolik, contoh hamil, bau nggak enak, terus habis itu memori, ya macam-macam bisa, bisa.
tensi juga bisa, adanya trauma juga bisa, infeksi juga bisa. Jadi sepanjang ini kompleks ya urusan hanya muntah aja. Dengan keluhan muntah kalian harus sudah mikir sebanyak ini. Pasien datang dengan keluhan muntah harus sudah langsung ngeh arahnya A, B, C, D sampai Z. Nggak bisa cuma 3 di otak itu ya. Nah ini contohnya adalah tidak sadar. Oh ini sinkop ya. Nggak sadar tuh sinkop. Kira-kira anak-anak tuh pacaran, tahu-tahu jatuh tergeletak. Ya ini karena ini ya, bisa karena masalah di cerebral cortex, bisa karena di thalamus, bisa karena di reticular formation dan sensory pathway, macam-macam. Mana yang bermasalah? Apakah ini hanya pingsan biasa karena kurang oksigen atau kurang makan mungkin? Atau dia punya penyakit bawaan yang parah? Nah, ini kalian sebagai penentunya. Kalian nanti akan dimintai pertanyaan, ditanyain sama gurunya. Ini kira-kira parah nggak penyakitnya? Kalian harus bisa mengarahkan arahnya kemana? Parahkah? Itu kalian posisinya. Jadi hal itu sangat mempengaruhi kehidupan anak tersebut ke depan sehingga tolong hati-hati dan bijaklah dalam membuat suatu keputusan. Nih ya, contohnya bisa dibaca sendiri ya. Yang paling banyak ya biasanya orthostatic hypotension. Nih sampai ribet kalau ini udah urusan ke jantung ya mungkin dia ada masalah jantung bawaan dan lain sebagainya. Ada saraf dan kardiovaskuler yang paling sering terlibat pada SINKO. Baca ya. Kalian mau jadi dokter, kalian sebagai penyembuh, kalian sebagai mediator yang bisa membantu dia menjalani kehidupan di masa depannya. Kalian sebagai penentu kehidupan kerjanya. Pasien misalnya asma, dia kerja di pabrik konveksi. Kamu yakin mau bikin dia stop kerjaan? Nggak bisa. Nggak segampang itu kalau sudah berurusan dengan pekerjaan. Dia nggak makan kalau kamu tentukan dia nggak bisa kalau nggak berhenti kerja gitu. Nggak bisa. Jadi kalian sebagai dokter harus menjadi penengah. Enaknya gimana? Makanya harus baca ya dan bijak. Senjata utama detektif selain otaknya tuh kalau kita anamnesis ya. Anamnesis itu 80% diagnosis tegak dari anamnesis. A sampai Z tanya semua. Auto itu tanya ke pasien, alo itu tanya ke orang sekitar yang memang sering terpapar langsung. Misal nih anak kecil ya, bukan ditanya ke orang tua. Kalau dia kerja orang tuanya, dia sehari-hari sama pembantu ya salah kamu nanya orang tuanya bagus semua anaknya di mata orang tuanya tapi tanya ke yang ngomong itu alo anamnesis orang sepuh itu juga tanya ke yang ngomong tekniknya sangat berhubungan dengan marketing ya kok ini ya kalian bisa mengarahkan obrolan bisa mengarahkan ini tertuju pada suatu suatu kerucut tertentu ini kalian yang memiliki bakat memang pinter ngobrol ini sangat diuntungkan masalah ini ya. Jadi jangan sampai dia pasien datang dengan batuk, wah ini flu, nggak bisa kayak gitu ya. Skill ini akan terasa seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kalau ada baksos, ada apa, tolong ikut. Ya, ada komprehensif, ada luas. Kalau komprehensif ya nanya dari A sampai Z biasanya pasien baru kenalan sama kita. Kalau dia udah datang berapa kali ya nggak usah ya. Nanyanya ya cuman kayak kontrol. Ya, ini ada dari awal identitas, kemudian ada keluhan utama. Keluhan utama adalah keluhan yang membuat pasien datang ke kita. Contohnya kayak pasien datang dengan batuk. Wes batuk tok itu keluhan utama. Baru masuk ke riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit sekarang ada riwayat penyakit dahulu, keluarga, social history, sama review of system. Nih ya, langkah-langkahnya tolong nanti dibaca sendiri dan nanti tolong dipraktekkan pada saat CSL hari Jumat. Jadi dari A sampai Z ditanyakan nggak canggung ya, jadi jangan sampai canggung. Nama, nama ada 8 ya, nama, usia, sorry, identitas ada 8.
Nama, usia, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, pendidikan terakhir, suku, agama, status pernikahan. Bila heteroanamnesis juga ditanya siapa yang kamu tanyain tuh nama dan usia serta hubungannya apa. Kalau anak kecil ya nggak usah kamu tanyakan status pernikahan. Kalau dia udah pakai jilbab ya juga nggak usah tulis nggak usah ditanyain langsung aja tulis Islam ya. Ini ya, ini yang saya sampaikan tadi. Riwayat penyakit sekarang, sequence of event ya. Jadi kalau kita membuat suatu kue dari persiapan alat dan bahannya, diaduk adonannya, ditambahin coklat misalnya. Kemudian di oven, habis di oven mateng, kan gitu ya. Nggak mungkin mateng dulu baru ngadon kan gitu. Jadi ini adalah satu sequence of event yaitu urutan yang tidak mungkin kalian bisa gantikan. Ada yang namanya old chart onset sejak kapan, location di mana posisi nyerinya atau di mana posisi keluhan itu, durationnya sejak lama, sejak berapa hari yang lalu, karakteristiknya, misal demam, apakah intermittent tiap hari atau dingdong atau sehari panas sehari enggak atau macam-macam. Aggravating factor, apakah yang membuat dia terpicu untuk demam lebih kumat lagi, lebih tinggi lagi? Radiation penjalaran, adakah menjalar atau enggak? Kalau demam rasanya enggak menjalar ya. Kalau nyeri ini menjalar. Dan apakah sudah diterapi, sudah diberikan apa ya pereda atau enggak? Ada PGRST. Kemudian ini ya, kalau penyakit dahulu, riwayat sakit penyakit kecil, tumbuh kembang, imunisasi. Riwayat penyakit keluarga, apakah keluarga dia menderita penyakit yang sama, ini berhubungan dengan penyakit medular atau penyakit genetik. Riwayat sosialnya, apakah ada kepribadian atau ketertarikan tertentu, contoh dia memang suka olahraga berat, dia suka apa, ada hobi tertentu. Activity daily living ini bagaimana dia mandi, bagaimana dia makan, makan sendiri, mandiri, tidak, itu ADL ya. Kemudian review sistem ini saya kira semua ya ditanya dari atas sampai bawah, cuman kalian bisa rangkum dengan apakah kepala nggak ada masalah, dadanya Pak, kalau perut, kaki, tangan nggak ada masalah, nah gitu ya. Oke, ini bisa dibaca sendiri, banyak banget. Bagaimana itu bisa terjadi dari apa yang diceritakan oleh pasien? Kamu harus kepo. Kenapa kok kayak gitu? Demam nih, demam biasanya demam tinggi. Ini enggak, demam tuh sumber terus tapi 1 bulan. Kok bisa? Nah, itu loh. Kekepoan kalian itu sudah mulai harus dilatih ke arah ini. Gitu ya. Organ apa yang kemungkinan bisa terlibat? Apa yang masalah nih? Harus kepo di situ. Oke. Sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Soalnya udah saya kirim ke dokter.